Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya senang sekali kembali boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat channel YouTube ini. Saya Pendeta Feralina Lehiwu. Saya melayani di Jemaat Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung sebagai pendeta jemaat. Dan kembali saya akan men-share kebenaran firman Tuhan lewat channel YouTube ini. Jangan lupa untuk terus mendukung dengan cara subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan juga men-share kebenaran firman Tuhan, khotbah-khotbah yang ada di channel Pendeta Feralina Lehiwu, sehingga itu boleh memberkati banyak orang. Semoga semua kita dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kendati pun kita masih dalam situasi pandemi, namun percayalah tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Nah, saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca saat ini dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-33, yang merupakan bagian pembacaan firman Tuhan dalam MTPJ Gemim tanggal 13 sampai 19 Februari 2022. Dan sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena Engkau terus menyertai kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya Engkau akan memberkati kami semua, agar kami dapat mengerti dan memahami isi firman Tuhan, dan itu dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang menyaksikan video ini, yang sedang memegang Alkitab, mari kita baca sama-sama 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus dalam diriku aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan. Berani juga
Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi shalom, damai di hati. Semoga semua kita tetap ada dalam naungan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara, saat ini tema yang diangkat oleh gereja kita yaitu integritas dan komitmen pelayan Tuhan. Berbicara tentang integritas dan komitmen, itu adalah 2 hal yang saling terkait. Karena di dalam integritas ada komitmen. Apa yang engkau katakan, itu juga yang engkau lakukan. Itulah yang disebut dengan integritas. Dan dengan demikian akan tetap berkomitmen menjaga integritas sebagai seorang pelayan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah sebagai pelayan Tuhan kita tetap berkomitmen menjaga integritas hidup kita? Apakah integritas hidup sebagai pelayan Tuhan pada masa ini masih ada atau sunyanda? Sehingga awal-awalnya berkomitmen dalam melayani Tuhan, tapi ujung-ujungnya lama-kelamaan goncang juga, lama-kelamaan goyah juga, yang akhirnya kehilangan integritas sebagai seorang pelayan Tuhan. Saudara-saudara, pada masa ini integritas menjadi sebuah hal yang langka, jarang ditemukan karena tidak sedikit yang lain di bibir, lain di hati, lain letuda baking. Apalagi dalam diri sebagai pelayan Tuhan, kita diingatkan untuk menjaga mulut kita, menjaga sikap kita, menjaga kelakuan kita. Jangan sampai sebagai pelayan Tuhan kita kehilangan integritas. Sehingga ketika kehilangan integritas, kita pun meninggalkan komitmen kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 33. Ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus setahun setelah suratnya yang pertama
yaitu 1 Korintus. Setelah mengirim surat yang pertama ke Korintus, Paulus pergi ke Troas. Troas ini adalah sebuah kota penting di bagian utara Asia Kecil yang juga disebut Alexandria. Dia berharap bertemu dengan Titus di sana untuk mendengar kabar tentang dampak dari nasihatnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Namun saudara-saudara, tidak ada Titus di sana, di Troas itu, sehingga Paulus harus pergi ke Makedonia. Makedonia ini adalah sebuah negara yang terletak tepat di utara Yunani. Dan di Makedonia dia bertemu dengan Titus, sehingga dia pun tidak sabar untuk mendengar kabar dari jemaat di Korintus, yang dimana jemaat ini dibangun oleh Paulus ketika dia ada di sana selama 1,5 tahun atau 18 bulan. Namun saudara-saudara, ada 2 kabar yang dia dengar, yaitu kabar baik dan kabar buruk. Bapak ibu saudara mau dengar mana dulu, kabar baik atau kabar buruk? Ya, pasti orang, aduh kabar baik dulu, kabar buruk dulu baru kabar baik. Namun saudara-saudara, Paulus mendengar bahwa ada di antara mereka yang melakukan perintah dalam suratnya yang pertama. Dan itu sangat membuat Paulus senang, menggembirakan hatinya. Namun ada juga berita bahwa di antara mereka ada yang menentang wibawa dan ajaran sang rasul ini. Nampaknya mereka telah memberontak terhadap Paulus. Hal ini dimulai saat Paulus mengubah niatnya untuk mengunjungi kembali Korintus yang kedua kali. Sehingga dari inilah mereka gunakan untuk menjelek-jelekan namanya. Paulus yang tadinya mau ke Korintus tapi mengubah niatnya karena dia harus pergi menjalankan misi di tempat lain. Dan karena hal ini mereka menjadikan sebagai sebuah alasan untuk menjelek-jelekan Paulus. Dan pada waktu itu bersamaan dengan orang-orang yang membenci Paulus, ya mereka ada di Korintus. Mereka menghasut jemaat di sana sehingga orang-orang yang memberontak terhadap Paulus bekerja sama dengan rasul-rasul palsu yang disebutkan Paulus. Rasul-rasul palsu ini menghasut mereka melawan ajaran Kristus yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Bahkan saudara-saudara, mereka menuduh bahwa Paulus katanya tidak datang karena takut. Mereka menuduh bahwa Paulus cuma berani kalau dijauh. Mereka menuduh bahwa Paulus tidak sungguh-sungguh. Mereka juga mengatakan bahwa pendapatnya mengenai hukum Taurat itu tidak tepat. Hatinya tidak jujur. Dia penipu. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan dikatakan tidak suka minta sokongan uang karena sadar akan kekurangannya. Bayangkan saudara-saudara, mereka menuduh Paulus yang hal itu tidak dilakukan olehnya. Sama leh kang deng torang sekarang. Kira-kira ada ndak orang-orang yang suka batudu padahal nyandak baking. Sehingga saudara-saudara saya mau katakan hati-hati kalau torang jabat tudu tu barang yang nyak betul. Bisa jadi bahaya saudara-saudara. Apalagi so mengandung unsur fitnah. Bisa fatal akibatnya. Makanya jangan jadi pribadi yang suka tuduh-tuduh orang, saudara-saudara. Kalau itu belum terbukti kebenarannya, jangan orang jadi orang yang sembarang asal tuduh. Ini pun yang dialami oleh Paulus. Mereka menuduh bahwa Paulus mementingkan diri sendiri. Ini tuduhan palsu, ini fitnah. Padahal Paulus melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Sehingga saudara-saudara, biasalah kalau ada persaingan, maka yang terjadi saling menjatuhkan. Begitu toh kalau ada persaingan, saling baku saing, iya toh? Ya, saling menjatuhkan,
saling menjelek-jelekan, baku cungkel, baku obral, baku jual. Ya, ini model-model besae Bapak Ibu Saudara. Ini cara-cara iblis. Anak Tuhan tidak demikian. Amin. Kalau ada persaingan, ya bersaing secara sehat. Jangan persaingan mengandung unsur-unsur yang tidak baik, menggunakan cara-cara kotor, baku cungkel, ya, saling menjatuhkan. Itu tidak mencerminkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kalau pelayan Tuhan, anak Tuhan, dia tidak akan melakukan hal demikian. Karena Tuhan yang tidak suka, saudara-saudara. Iya tuh, masa Tuhan suka orang baku kasih jatung? Masa Tuhan suka orang baku cungkel? Nyandak, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, saudara-saudara, yang dapat kita tarik dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Paulus tulus melayani jemaat yang ada di Korintus. Saudara-saudara, melayani Tuhan bukan karena jabatan. Melayani Tuhan bukan karena ada kepentingan. Melayani Tuhan bukan karena supaya ada keuntungan yang kita dapat. Namun saudara-saudara, kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi jemaat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Sehingga memberitakan Injil yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, dia bilang begini, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu itu dengan cuma-cuma. Saudara-saudara, Paulus ini tidak dibiayai oleh jemaat Korintus. Bayangkan, dia katakan di sini, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Bapak Ibu Saudara, logikanya, ya, kalau dia melayani di tempat itu, otomatis jemaat itu yang menanggung. Tapi luar biasa Paulus, dia melayani jemaat itu tidak mencari keuntungan, tidak memanfaatkan jemaat itu. Namun ketika dia melayani di Korintus, dia mendapatkan tanggungan dari jemaat yang lain, yaitu jemaat Filipi yang ada di Makedonia, saudara-saudara. Ini satu hal yang luar biasa, ya. Dan luar biasa juga jemaat Filipi ini, ketika mereka memberikan itu kepada Paulus dengan tulus, membantu Paulus, menanggung Paulus, membantu pelayanan Paulus. Mereka lakukan itu dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh. Padahal Paulus menjelaskan bahwa jemaat Filipi ini dorang orang-orang miskin, tapi dorang kaya dalam hal memberi. Luar biasa saudara-saudara. Ya, nyak sembarangnya nak gampang. Nganapi melayani di tempat lain pun jemaat lain yang tanggung. Ya, nak gampang seperti itu. Namun jemaat Filipi luar biasa. Ya, luar biasa pemberian mereka. Padahal dikatakan dorang orang nyandak kaya, miskin dorang, tapi dalam hal memberi dorang itu sangat kaya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada letoh tu orang kaya mar, oh Tuhan, DP pelit le minta ampun. DP koncudu minta ampun, saudara-saudara, ya. Buka main karena DP koncudu deng makan, nyak bapangge makan sendiri. Sehingga saudara-saudara, dalam kehidupan yang kita jalani, ada juga orang-orang yang dalam keterbatasan, dalam DP kekurangan, tapi luar biasa dia kalau dalam hal memberi untuk pelayanan, memberi untuk Tuhan, luar biasa. Tabalet itu orang ada doi mar, aduh, kalau mau kasih hitung-hitung. Tapi orang dalam keadaan kekurangan, dia tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau orang membantu pelayan Tuhan, membantu pelayanan yang ada,
Tuhan tahu, sehingga Tuhan akan memberkati kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang kita berikan untuk pelayanan, apa yang kita berikan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayan Tuhan, jangan hitung-hitung saudara. Kalau itu demi pelayanan, itu demi kemuliaan Tuhan, percayalah Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Makanya kalau dengan Tuhan jangan hitung-hitung. Jangan Tuhan kasih berkat pada orang, kalau dia hitung-hitung habis orang, saudara-saudara. Di sini Paulus membuktikan ketulusannya dalam melayani jemaat Korintus. Dia tidak mencari keuntungan, dia tidak memanfaatkan jemaat. Maka orang tuduh Pak Paulus, dia kata minta-minta doi. Padahal itu kolekte untuk diberikan ke Yerusalem. Memang Paulus mengajak jemaat Korintus untuk memberi, tapi itu akan diberikan di Yerusalem, saudara-saudara. Bukan untuk Paulus. Ya, bahkan di sini Paulus bilang dalam keadaan yang berkekurangan, aku tidak menyusahkan jemaat Korintus. Dia hendak menyusahkan mereka, saudara-saudara. Dia dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Luar biasa, saudara-saudara. Paulus yang nak bikin trosol, ya, yang nak membebani itu jemaat itu. Karena di sini Paulus mau membuktikan kepada jemaat Korintus bahwa dia tulus melayani jemaat ini, saudara-saudara. Namun bukan berarti Paulus tidak membutuhkan dalam kelangsungan hidup yang ada. Sehingga ada jemaat yang membantu dia. Karena Paulus tahu ini model-model orang Korintus. Sedang dia nyadak dapat biaya dari situ dong, tuduh macam-macam. Apalagi dong tanggung pada dia. Habis Paulus, saudara-saudara. Ya, sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Paulus tidak membebani mereka. Karena tahu joto mulu-mulu orang kota hebat, saudara-saudara. Ini kota Korintus hebat, ini orang-orang Korintus. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah sebagai pelayan Tuhan, benar-benar kita mau komitmen dan menunjukkan integritas kita sebagai pelayan Tuhan, di mana kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita mau tulus untuk melayani Tuhan. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari seorang Rasul Paulus. Ketika dia melayani Tuhan, sungguh luar biasa. Luar biasa pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Sehingga di sini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menyindir. Sekali lagi, Paulus menyindir rasul-rasul palsu yang disebutkan musuh-musuh dari Paulus. Di mana mereka mencari keuntungan, mereka memanfaatkan jemaat di Korintus pada saat itu. Di mana di sini Paulus mau mengatakan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh kepada jemaat Korintus, karena mereka ada hanya untuk memanfaatkan jemaat Korintus. Tapi Paulus tidak demikian. Sehingga saudara-saudara, mereka menghasut jemaat Korintus, menjatuhkan Paulus, mengatakan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Paulus. Makanya di sini Paulus katakan di ayatnya yang ke-14, Paulus bilang, ya, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bayangkan saudara-saudara, ya, di sini Paulus mengatakan bahwa rasul-rasul palsu ini hanya memanfaatkan jemaat Korintus. Mereka mencari keuntungan. Mereka adalah pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai Rasul Kristus, yang padahal mereka ini adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, jangan torang jadi iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Torang harus menunjukkan torang integritas. Apa yang torang lakukan di gereja, itu juga yang torang lakukan di luar gereja. Apa yang torang kerjakan dalam pelayanan, itu juga yang torang kerjakan di tengah-tengah tugas pekerjaan yang ada.
Jangan torang hanya terlihat baik saat melayani, mar di luar sana nyandak bagus kotek torang pekalakuan. Sehingga jangan sampai torang jadi iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati saudara-saudara ya. Hati-hati. Iblis tidak akan senang saat orang komitmen sungguh-sungguh melayani Tuhan. Iblis mau coba-coba goyang, iblis mau coba-coba goncang, supaya apa? Orang jatuh dalam dosa. Sehingga di sini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau ada orang yang menghasut kita, kalau ada orang yang mengajarkan yang salah, kalau ada orang yang mencoba menjatuhkan kita, mereka adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, jangan jadi manusia-manusia putar balik. Jangan jadi manusia-manusia munafik. Jangan jadi orang yang di muka lain, di belakang lain, saudara-saudara. Itu tanda-tanda iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga orang yang punya integritas, apa yang kelihatan itu yang dia tunjukkan, saudara-saudara. Nyandak munafik-munafik, nyandak shalom di muka, mar kebencian di belakang. Nyandak shalom di muka, mar kebencian di belakang. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, mungkinkah ada di dalam gereja iblis yang menyamar sebagai malaikat terang? Hati-hati. Jangan sampai menjalar, jangan sampai bajangke tu iblis, saudara-saudara. Iyo tuh, jangan harap-harap malaikat iblis kote, ya. Iblis yang menyamar. Menyamar berarti apa? Ya, palsu, ya, menyamar. Bukan dia sebenarnya, palsu kan, bukan asli, kan menyamar. Bukan malaikat iblis ternyata, saudara-saudara. Itu orang munafik, itu orang bermuka dua, itu kelakuan jahat, itu kelakuan busuk, itu iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Makanya hati-hati saudara-saudara. Jangan sampai dalam gereja ada iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Jangan sampai orang ini jadi iblis, saudara-saudara. Ya, kasih baklaya orang perumah tangga, goda orang pelaki. Memang bukan cuma iblis dia, mar iblis gatal. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita menunjukkan integritas kita sebagai pelayan Tuhan. Jangan orang bilang, aduh kamaing dang tu pena tua doe bahugel, bukan maing dang. Ya, itu iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati saudara-saudara. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus menunjukkan integritas kita di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Kita melayani Tuhan harus dengan kesungguhan hati. Jangan orang melayani Tuhan mardosa jalan terus. Oh, yang penting kok kita ada melayani di kolom. Biar dosa jalan terus, yang penting kita melayani. Tidak bisa saudara-saudara. Kita harus punya integritas dalam kehidupan sebagai seorang pelayan Tuhan. Apa yang kita ucapkan, itu juga yang kita imani, itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan tetap berkomitmen untuk menjaga integritas kita di hadapan Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berdasarkan tema yang ada, pesan firman Tuhan yang ketiga, berintegritas dan berkomitmen sungguh-sungguh sebagai pelayan Tuhan. Rasul Paulus dalam uraian yang ada di sini dia mengatakan bahwa dari semua yang dia lakukan, di ayat 31 Paulus mengatakan, Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Paulus menunjukkan integritasnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Sudah teruji saudara-saudara. Apa yang ia katakan itu benar. Sampai dia bilang Tuhan Tritunggal Bapa Yesus tahu apa yang dia lakukan.
Dia tidak mencari keuntungan, dia tidak memanfaatkan jemaat, tetapi dia lakukan untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Sehingga itu yang dia tunjukkan kepada jemaat, integritasnya, bahwa apa yang dilakukan, apa yang dia ucapkan itu selaras dengan hidup yang ada. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kita tetap menunjukkan integritas kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Berkomitmen untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan cuma main-main. Jangan cuma sembarang-sembarang asal jadi, saudara-saudara. Melayani Tuhan itu mulu kasih bagus. Melayani Tuhan itu hati kasih bagus, saudara-saudara. Pegang komitmen sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Komitmen Paulus dinyatakan dalam bagian firman Tuhan, mulai dari ayatnya yang ke-23, saudara-saudara, sampai ayatnya yang ke-27. Ya, Paulus bilang, dalam menjalani kehidupan sebagai pelayan Tuhan, dia lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dipenjara, didera di luar batas. Artinya apa? Dia dipukul dengan rotan, dengan cemeti, sebagai sebuah bentuk hukuman. Bayangkan, padahal dia nyak bikin salah, saudara-saudara. Hanya karena dia memberitakan firman, memberitakan Injil. Paulus bilang kerap kali dia dalam bahaya maut. 5 kali disesah, kena pukulan orang Yahudi, masing-masing 39 pukulan. Di sini DP bahasa 40 kurang 1 pukulan, saudara-saudara. Berarti 39 pukulan dia terima. 3 kali dipukul juga, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Apa itu karam kapal? Tenggelam, saudara-saudara, DP kapal. Dan dia bilang terkatung-katung di tengah laut. Bayangkan, saudara-saudara, ya orang melayani Tuhan belum ada yang tenggelam, saudara-saudara. Paulus, bayangkan 3 kali tenggelam dalam kapal dan terkatung-katung di tengah laut. Bukan cuma itu, Paulus bilang sering diancam bahaya. Bahaya apa? Banjir, para penyamun, pihak Yahudi, non-Yahudi, saudara-saudara palsu. Bahkan bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Nyandak tidur, lapar, haus. Bahkan Paulus bilang berpuasa. Berpuasa bukan karena puasa jadwal puasa, saudara, tidak. Karena memang terpaksa, karena tidak ada makanan yang harus dimakan pada saat itu. Paulus bilang dia kedinginan tanpa pakaian, tapi dia tetap komitmen untuk melayani Tuhan. Dalam keadaan yang demikian, apakah orang masih komitmen melayani Tuhan kalau begini, saudara-saudara? Ya, jangankan begini, Bapak Ibu Saudara, dan jadwal pelayanan ibadah subuh jam 5 setengah mati mau bangun. Ya, kolom penyelenggara jam 5 subuh ya nyana muncul, saudara-saudara. Di mana tuh komitmen sebagai pelayan Tuhan untuk melayani Tuhan? Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua apa yang dilakukan oleh Paulus ini, saudara-saudara. Saya membaca ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya melayani Tuhan yang terkatung-katung di tengah laut, saudara-saudara, ya. Ini mengoreksi kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ini yang dialami oleh Paulus, tapi dia tetap berkomitmen. Ini noto pikul salib, ini penderitaan yang dia alami, tapi dia bersuka cita ketika dalam melayani Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Paulus bilang hal ini kulakukan untuk memelihara jemaat. Bayangkan, dia perhatikan itu jemaat, dia sayang itu jemaat, dia kasih itu jemaat, saudara-saudara. Biarlah sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita punya hati yang mengasihi jemaat, punya hati yang mau peduli kepada jemaat. Jangan torang kalau jemaat
banyak doi baru tong peduli. Mar kalau nyada doi tong nyak peduli, saudara-saudara. Tapi Paulus dia sangat mengasihi jemaat Tuhan. Dia sangat peduli dengan kehidupan mereka. Sehingga ini yang harus kita pelajari dari seorang Paulus. Dia sangat berkomitmen dan tetap berintegritas dalam hidupnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya, makanya kalau orang pe jadwal, so backing itu jadwal bagus-bagus. Kalau orang sebagai penyelenggara penanggung jawab jam 5 subuh, backing saudara-saudara. Jangan setengah mati mau bangun manganto. Mar kalau acara biar sampai subuh, bagoyang boleh Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang bahaya. Sehingga biarlah kita sebagai pelayan Tuhan akan tetap menunjukkan integritas hidup kita. Jadilah pelayan Tuhan yang benar. Jangan jadi iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Ya, banyak itu iblis-iblis di persekutuan. Habis ibadah, bukan pulang dengan sukacita, pulang baklai dan bini di rumah. Kiapa? Habis ibadah kom bapa mabok koteen. Napa dong selesai keluar itu terang-terang. Iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Tuh terang-terang di botol so keluar saudara-saudara ya. Akhirnya pulang ibadah bukan bawa sukacita, bawa baklai. Baklai dengan istri, baklai dengan anak. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dalam persekutuan sunyak betul. Makanya kalau ada persekutuan ibadah, coba stop, jangan kasih keluar tuh barangnya nak war tuh dia. Kalau ibadah jangan campur-campur saudara-saudara. Dari kudus akhirnya jadi kado, jadi kudis Bapak Ibu Saudara. So jadi iblis dalam persekutuan. Karena apa? Iblis so masuk. No, bukan pulang kamar di rumah jadi iblis makalai. Harap-harap ada bawa berkat, minta napa sudah miring-miring, sudah jatuh di got. Bertobat saudara-saudara. Amin. Semoga firman ini menyertai kita semua. Ingatlah, tetap berintegritas dan berkomitmen sebagai pelayan Tuhan supaya benar-benar pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang sudah menyentuh hati kami semua, ini dapat kami lakukan dalam hidup kami. Menjadi orang-orang yang setia, tulus dalam melayani Tuhan. Biarlah kami tetap waspada, agar supaya kami tetap terjaga dalam integritas dan komitmen kami. Dalam kesungguhan hati untuk selalu melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Semoga ini memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.